Nah, tapi sebagai warga negara yang bagus, sebagai ustadz yang bagus, sebagai orang yang bermoral, tentu kalau memang ada panggilan dari pengadilan seharusnya datang. Ya, Kalau minimal. masih mempunyai moral bagus, Ya, etikat bagus kan begitu. ya. Misalnya eh, Jamaah Masjid Darussalam diminta untuk berinvestasi di batu bara, kemudian tidak diinvestasikan ke batu bara, tetapi diletakkan di tempat lain dan ditinggal begitu saja adalah bentuk pengkhianatan. Nah, kalau Iya. dibandingkan dengan rumah takfis yang berada di Ciputat, awalnya misalnya Pewakif mengatakan bahwa ini untuk rumah takfis, tapi kenyataannya tidak dibuat rumah takfis dan sekarang berubah peruntukannya untuk warung stick and stick, juga bentuk pengkhianatan menurut saya begitu. Baik. Misalnya Yusuf Mansur eh, rumah takfis itu misalnya meminta sumbangan, misalnya minta sumbangan bahwa ini Hmm. ada buat rumah takfis dan lain sebagainya, bertempat di misalnya di Ya. Ciputat, dan sekarang kenyataannya bukan lagi dibuat rumah takfis tetapi dibuat warung stick and stick. Ini kan juga bentuk pembohongan kepada publik. Karena tujuan Iya. awalnya kan Betul. yang kita tahu tujuan awalnya adalah rumah takfis, tapi kenyataannya sekarang menjadi Hmm. warung stick. Tapi itulah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur Hmm. seperti itu ketika Saya. Ya, tadi Pak Zani menyebutkan bahwa Yusuf Mansuri masih mempunyai banyak usaha, terutama di bidang kuliner, seperti warung steak gitu Pak. Nah, ini kan Yusuf Mansur juga terkesan melecehkan pengadilan Pak, dengan 3 kali mangkir setelah putusan sela, begitu. Nah, ini kan ada cabang warung steak Pak, ini di Ciputat nih, yang diduga ini tadinya merupakan sebuah pondok takfis, tiba-tiba berubah menjadi eh, rumah makan kuliner warung steak gitu Pak. Nah, ini bukankah juga merupakan suatu bentuk pelecehan atau pengkhianatan seperti yang Pak Zeni katakan. Nah, ini yang Pak Zeni maksud kemarin Pak, ini maksud merupakan sebuah pengkhianatan ketika sebuah pondok tahfiz berubah menjadi warung steak ini Pak. Nah, ini yang dimaksud pengkhianatan ini mengkhianati apa Pak? Mengkhianati agama, mengkhianati umat, atau mengkhianati siapa nih Pak? ya, jadi kalau berkaitan dengan ini saya hanya komen saja berkaitan dengan Hmm. awalnya rumah takwis Al-Quran, kemudian menjadi rumah makan, menjadi warung stick and stick ya, yang di Ya. Ciputat itu yang sekarang baru rame itu ya. Menurut saya kalau awalnya itu misalnya ini misalnya rumah adalah rumah wakaf daripada pewakif menyatakan bahwa itu diwakafkan untuk dibuat rumah takfis, kemudian oleh Yusuf Mansur ya yang menerima, kemudian dibuat warung steak, menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan wakaf. Ini adalah bentuk pengkhianatan kalau seperti itu begitu. Ya. Dan Hmm. juga mungkin misalnya Yusuf Mansur eh, rumah takfis itu misalnya meminta sumbangan, misalnya minta sumbangan bahwa ini Hmm. ada buat rumah takfis dan lain sebagainya, bertempat di misalnya di Ya. Ciputat, dan sekarang kenyataannya bukan lagi dibuat rumah takfis tetapi dibuat warung stick and stick. Ini kan juga bentuk pembohongan kepada publik. Karena tujuan Iya. awalnya Betul, kan betul. yang kita tahu tujuan awalnya adalah rumah takfis, tapi kenyataannya sekarang menjadi Hmm. warung stick. Tapi itulah Yusuf Hmm. Mansur. Yusuf Mansur Hmm. seperti itu. Ketika mereka datang dalam investasi batu bara ini, ketika mereka datang ke Masjid Darussalam kan mengatakan bahwa Ya. kami itu dimintain tolong untuk berinvestasi di batu bara ini, kemudian Ya. sebagian separuh dari keuntungannya diminta untuk membesarkan Darul Quran. Ya kan? Ternyata setelah kami jamaah melakukan investasi besar-besaran, kemudian tidak berapa lama kemudian gagal bayar dan sampai dengan saat ini Hmm. juga tidak dikembalikan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Ini juga bentuk pengkhianatan juga menurut hemat saya. Jadi ketika Hmm. peruntukannya untuk A dan dilarikan untuk B, itu Hmm. sudah pengkhianatan. Jadi Baik. ketika awalnya
Jamaah Masjid Darussalam diminta untuk berinvestasi di batu bara, kemudian tidak diinvestasikan ke batu bara, tetapi Hmm. diletakkan di tempat lain dan ditinggal begitu saja adalah bentuk pengkhianatan. Nah, kalau Iya. dibandingkan dengan rumah takwis yang berada di Ciputat, awalnya misalnya Pewakif mengatakan bahwa ini untuk rumah takwis, tapi kenyataannya tidak dibuat rumah takwis dan sekarang berubah peruntukannya untuk warung stick and stick, juga bentuk pengkhianatan menurut saya begitu. Baik, Ini baik. menurut Ya, pendapat saya Mas Haji begitu Mas Haji. Jadi ya, sulit sulit rasanya kita untuk percaya kepada Yusuf Mansur saat ini. ya, ya. Terutama saya dan mungkin jamaah Masjid Darussalam yang sudah menginvestasikan hartanya kemudian tidak kembali, itu sulit untuk percaya terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan saat ini. Baik, baik, Pak Gitu. Jeni. Oke, ya, ya. Kalau misalkan ini benar-benar ini tanah wakaf, berarti ini sudah mengkhianati orang yang sudah mewakafkan tanah tersebut. Dan juga ini jika dilakukan pengumpulan dana, kemudian tiba-tiba yang tadinya pondok tapis berubah menjadi warung steak. Nah, ini juga merupakan pengkhianatan terhadap donatur begitu mungkin ya, Pak ya. Betul, betul. Mas Aji Ya, kan ya saya kan kemarin ketika ada wakaf kecil-kecilan yang di Jawa Timur itu kan jelas iya, ikrar betul. wakaf saya untuk apa kan jelas Mas. Mhm. Ikrar wakaf saya adalah untuk membuat lembaga pendidikan Islam, ya kan? Ya, Lembaga pendidikan Islam melanjutkan yang sudah ada. Kalau toh memang ya, gedung itu tidak mencukupi, ya dibuat untuk lembaga pendidikan menyambung gedung-gedung yang sudah ada kan begitu. Artinya ya, jelas peruntukannya kan, saya mewakafkan itu peruntukannya jelas untuk lembaga pendidikan kan begitu Mas. ya, ya. Itu. Jadi sama, mereka juga nanti yang menerima wakaf saya itu akan membuat di sana akan dibuat lembaga pendidikan begitu Mas. Nah, Hmm. ini kalau kita bandingkan Yusuf Mansur kan eh, ketika awalnya adalah misalnya takwil Al-Quran, pewakifnya mengatakan seperti itu, kemudian dirubah peruntukannya untuk warung stick and stick, ini sudah merupakan pengkhianatan dan menurut saya Hmm. menurut saya itu sudah melanggar syariat agama begitu Mas. Ya, saya kira juga bukan hanya syariat agama. Eh, Pastinya juga Secara ada hukum juga melanggar Mas. Iya. pasal hukum melanggar begitu Pak ya. Oke, oke ya. Iya. Ya, ya berarti memang ini sudah tabiatnya begitu ya. Bukan hanya Ya, melanggar syariat agama tetapi juga. secara hukum normatif yang hidup di negara NKRI juga melanggar, apalagi secara agama. Intinya tanah wakaf itu apa diucapkan ya dibuat seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah peruntukannya untuk kepentingan lain, apalagi dirubah untuk kepentingan bisnis pribadi. Sak senengnya udele dewe itu kan nggak boleh Mas begitu. Ya. Oke ya, baik. Jadi contohnya seperti Pak Jani ketika sudah mewakafkan tanahnya di Ngawi kemarin Pak, ini Pak Jani mengamanahkan untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan. Jadi tidak Ya. boleh jikalau tanah itu kemudian digunakan untuk kepentingan selain lembaga pendidikan begitu Pak ya. Dan jelas itu Iya melanggar betul. syariat agama juga melanggar hukum gitu Pak ya. Ya, Ya, setahu saya seperti itu, Mas. ya. Setahu Baik, saya baik. sesuai dengan ketentuan hukum yang saya pelajari, ketentuan agama yang saya pelajari begitu, Mas. Gitu. Baik, baik ya. Dan juga ini di dalam perkara investasi juga Yusuf Mansur ini mengkhianati para investornya, kemudian di pengadilan juga terkesan melecehkan pengadilan juga, ya mengkhianati hukum begitu Pak ya. Dan Betul, betul. pada praktek juga pengumpulan dana untuk lembaga pendidikannya atau DAPU ini ternyata juga daku atau pondok tahfiz ini ya, ketika yang tadinya digunakan untuk pondok tahfiz kemudian berubah menjadi warung steak, ini juga mengkhianati orang yang mewakafkan atau donaturnya begitu Pak. Baik Pak Zeni, ini terakhir Pak, ini kan juga ada penggugat baru Muhammad Jimmy Pak. Ini Pak Zeni apa juga eh, tertarik sesekali untuk menyelidiki bahwa sejauh mana proses pengadilan perkara di mana penggugat bernama Muhammad Jimmy ini, Pak?
kalau menyelidiki tidak ya Mas, karena masing-masing investor atau orang Ya, yang dirigan Yusuf Mansur itu kan mempunyai hak untuk memilih penasihat hukum. Jadi saya juga tidak akan mencampuri urusan orang lain begitu Mas. Tapi memang ya, saya pribadi kemarin juga ada persidangan, kayaknya juga ada persidangan mereka, tapi belum 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 pernah ketemu Mas. Dan saya ya. juga Masuk, tidak ingin maksudnya. mencampuri urusan yang lain lah, Oh, oke. gitu. Ya, Kecuali diminta ya Mas. Iya. ya, ya. Agenda sidangnya hari ini adalah pembuktian, Pak. Ya, Jadi menyerahkan alat bukti. Nah, hari ini itu yang menyerahkan alat bukti adalah kuasa hukum tergugat 4, Dwi Yuda Andi. ya, Mereka menyerahkan 3 alat bukti. ya, Satu alat bukti yang satu dan kedua itu adalah perjanjian. ya, Ini nanti perlu kami pelajari. Ya. 2 alat bukti ini perjanjian antara siapa dengan siapa kan begitu. ya, ya, Terus kemudian yang kedua adalah print out rekening koran dari BCA. Ya. Dari BCA ya, dari BCA. Kalau di sini keterangannya adalah membuktikan bahwa dari tergugat 4 itu sudah menyerahkan kepada tergugat 5 gitu. Tergugat lima itu siapa, Pak? Tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Adi Partner Perkasa. Itu ya. Pak, tergugat lain Yusuf Mansur dan lain-lain itu sampaikan alat bukti mereka nggak, Pak? Kemudian tergugat lain-lainnya ya, tergugat lainnya satu misalnya tergugat 1 BMT Darussalam, Ya, kemudian tergugat 2-nya Yusuf Mansur, Ya. kemudian tergugat 3-nya Adiansah, kemudian tergugat 5-nya PT Adi Partner Perkasa, kemudian turut tergugat itu Darul Quran. ya, Yang saya sebutkan tadi adalah sama sekali tidak menyerahkan alat bukti ya, dan bahkan datang dalam persidangan pun tidak ya. ya, Kalau awal-awal persidangan memang kuasa hukum Yusuf Mansur datang, tetapi setelah jawab jinawab mereka sudah tidak datang lagi dan hakim menganggap bahwa mereka sudah karena mereka sudah dipanggil secara layak ya. Bahkan ada yang dipanggil melalui panggilan umum melalui koran. Kalau mereka sudah tidak datang lagi dianggap mereka sudah tidak mempergunakan haknya dan proses persidangan tetap berjalan tidak terhalang begitu Pak Darso. Berarti Ya. sampai dengan persidangan yang kesekian itu Yusuf Mansur sama sekali tidak menyerahkan alat bukti ya, sama sekali tidak menyerahkan alat bukti. Kemudian sidang nanti dilanjutkan 1 minggu ke depan. Ya, Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 itu agendanya atau acaranya nanti adalah bukti saksi daripada Bu Ili Siti Rohmah ya. rencana siapa yang Pak Zaini ajukan sebagai saksi? Saya mengajukan seminim-minimnya itu 6 orang. Ya, Dari 6 orang ini nanti siapa yang bisa duluan saya ajukan. oh gitu. Begitu. Nanti setelah saksi-saksi dari pihak penggugat baru Saksi dari tergugat. Kalau misalnya tergugat 4 mengajukan saksi kan begitu. ya Pak. Kalau Ya. ini kan Yusuf Mansur tidak ajukan barang bukti, Pak. Ya. Alat bukti. Tapi kalau dia ajukan saksi bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya kan Boleh ya? Ya kan kan bukti itu bisa bukti tertulis, bisa bukti saksi. Ya, ya. Ya kan? Begitu. Jadi nggak masalah kalau mereka kan mengajukan saksi, nggak masalah. Oh gitu ya. Ya. Berarti agenda sidang berikut tanggal Tapi apa 11. iya Yusuf Mansur bukti tertulis saja tidak mengajukan apalagi saksi. Iya, iya. Dan sampai beberapa minggu ini kan mereka tidak datang. Artinya sudah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini kan begitu. Iya, iya, iya. Atau menganggap pengadilan ini recehan, tidak mempunyai kekuatan hukum kan begitu. Oh iya. Tapi sebagai warga negara yang bagus, sebagai ustadz yang bagus, sebagai orang yang bermoral, tentu kalau memang ada panggilan dari pengadilan seharusnya datang. Ya, Kalau minimal- masih mempunyai moral bagus, Ya. etikat bagus kan begitu. Ya. Orang yang taat hukum. Orang yang taat hukum. Ya. Ya. Atau ya sesuai lah dengan predikat yang disandangkan oleh pemuja-pemuja Yusuf Mansur bahwa dia ustadz, dia kiai, dia ulama dan lain sebagainya. Ya gentleman untuk hadir di pengadilan gitu ya, Pak. Baik, Ya. iya betul, seperti itu. Ya, jadi pada persidangan yang berikut tanggal 11 nanti saya juga berkabar di sini. Kita lihat saksi-saksi siapa saja yang dihadirkan Pak Zaini, nanti saya berkabar di sini sampai kira-kira Yusuf Mansur menghadirkan saksi atau tidak.
Kita bertemu pada video yang akan datang, laporan saya dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Terima kasih banyak Pak Jenny, Pak Sudar. Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 saya di seberang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepat di seberangnya warung Steak and Shake. Dulu di sini ada rumah Taufiq Yusuf Mansur. Menurut keterangan Ibu RT, dulu memang Yusuf Mansur punya rumah Taufiq di sini. Kemudian hari ini menurut mereka warung Steak and Shake menyewa lahan ini kepada Yusuf Mansur. Harga ruko di sini menurut orang-orang di sini, diantaranya Ibu RT, bahwa satu ruko di sini harga sewanya 100 juta lebih, dan untuk warung Steak di sini harga sewanya lebih dari itu. Inilah yang oleh sebagian oleh Ustaz Tabrani mengatakan bahwa rumah Tahfiz di sini sudah berubah menjadi warung Steak and Shake. Warung Steak rumah Tahfiznya tutupnya kapan, Bu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Kalau warung Steak berdirinya 2 tahun lalu. 2 tahun juga. Makanya pink. Yang punya warung Steak orang Jogja, tapi tanahnya punya Yusuf Mansur. Tanahnya punya Yusuf Mansur. Makanya punya Mansur. Jadi warung Steak punya Muhammadiyah. Kebetulan dulu kita domisili sama saya, emang udah pindah. Oh, Sekarang dikontrakin sama warung Steak. Tahfiz Quran itu udah nggak ada. nah yang punya dikontrakin sama warung Steak kontraknya ke Yusuf Mansur. Kalau tanah sini 1 meternya berapa? Apa? 1 meter tanah. 1 meter NJOP mahal kan? Berapa? Ada Enggak. yang Waktu kemarin mau ditawar MR 30. 30. Kalau ruko itu kalau nyewanya berapa kalau kontrak? Beda-beda Pak. Kalau warung Steak Kalau warung Steak saya kurang tahu. Kalau misalnya ruko-ruko biasa itu 100 juta 1 tahun. 1 tahun. Kalau warung Steak lebih mahal lagi ya. Iya dah. Terima kasih banyak semuanya. Kalau itu yang disuruh jaga Ya saya keamanan ruko. keamanan ruko ini. Anaknya Pak RW gitu. RW berapa, Bu? Karena apa? RW 8 kelurahan Sana juga Sangat. Pak, makasih ya. Saya nanya-nanya sama Bapak. Dengan begitu terjadi orang-orang rela gitu, mengeluarkan uangnya atau mewakafkan tanahnya atau mengasih duit untuk ikut berpartisipasi supaya dia ikut berjasa membangun rumah tahfiz. Nah, sekarang ya kita bicara ini tentu bukan asal bicara loh ya. Misalnya nih ya, itu para netizen silahkan dilihat tuh di depan UIN Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu di sana tuh ada warung Steak and Shake. Ya. Dulu itu pelangnya besar itu. Di sini akan dibangun rumah tahfiz Quran atau tempat orang-orang mau menghafal Al-Quran. Logiknya ada. Kenapa? Karena kan banyak tuh mahasiswa UIN itu kan ada kesempatan dia untuk mendaftarkan diri untuk menghafal Al-Quran. Ada logiknya. Tapi kemudian karena mungkin nggak ada orang mempersoalkannya, itu dijadikan sebagai warung Steak and Shake. Silahkan dicek sekarang tuh ada itu.